Ya alhamdulillah, maksudnya bagus-bagus aja sih. Anak saya kemarin udah divaksin, yang umur 8 tahun ya, yang pertama Aniska, alhamdulillah sehat-sehat aja. Jadi nggak usah takut, teman-teman masyarakat Indonesia kalau misalkan anaknya yang mau divaksin, itu selamat buat kita, dan kita akhirnya nggak khawatir, insya Allah. Buat masalah balik lagi yang tadi, nggak usah takut sakit, itu udah kehendak Allah semua segala macam. Kalau udah sehat semua, minimal orang tua kita doain buat harus. Jadi masalah jantungnya, darahnya, dan fevernya, panas, kalau misalkan tensi ya? tensinya itu kalau misalkan lebih dari normal, kita enggak gitu. Dan yang mau vaksin kebetulan dari sekolahnya anak saya di SVP di Kayon, jadi mereka sangat teliti lah gitu. Alhamdulillah saya nggak begitu khawatir. Alhamdulillah banget, 6-11 udah bisa vaksin. Siena kemarin alhamdulillah udah bisa vaksin dari sekolah, tinggal nanti tanggal 20 untuk vaksin yang kedua. Dan yang surprisingly tuh, Indonesia kan awalnya waktu COVID awal-awal tuh kita lumayan cukup terpuruk lah ya, angka cukup tinggi dan sempat yang salah satu yang paling tinggi lah. Tapi alhamdulillah kita udah dengar berita bahwa salah satu penyebaran vaksin paling cepat dan juga tingkat penularan paling rendah tuh Indonesia. Jadi itu cukup kita syukurin juga ya, karena ya teman-teman udah bisa kerja lagi normal kan, kurang lebih lah gitu. Dan ada beberapa kebiasaan baru, jadi ya harapannya jangan sampai kenapa-napa lagi deh. Ya, kemarin sih udah PTM, udah tetap muka, cuman belum tiap hari, baru seminggu sekali atau 2 kali gitu. Tahun depan sih kayaknya udah mau siap-siap PTM full ya, kalau misalkan keadaan lebih baik dari sekarang. Aku sih support banget, pokoknya kita support aja pemerintah apapun upayanya supaya kita bisa keadaan lebih baik, pemulihan segalanya ya, pemulihan kesehatan sama pemulihan ekonomi juga kan. Siena vaksin, anak kecil kan pas takut disuntik kan, pusingnya udah seminggu sebelumnya gitu, jadi sehari sebelumnya kita udah harus kasih dukungan moral. Enggak, itu cuma kayak digigit semut dan lain-lain. Tapi mungkin dia udah agak gede, jadi pasti vaksin mau nangis, tapi banyak teman-teman yang malu kan jadi kemarin iyalah, bahkan dari COVID tuh kemarin kan banyak dokumenter tentang COVID ya, aku banyak kasih tahu dulu, kasih tontonan juga COVID itu apa, datangnya dari mana, caranya gimana, termasuk vaksin juga kita kasih tahu, kita dampingin juga ya. Aku datang nunggu, alhamdulillah sekolahnya juga sistem vaksin sekarang canggih banget, maksudnya walaupun antrian cukup panjang tapi proses vaksin bisa cepat, jadi kita juga nggak bete kelamaan nunggu kan. Dan sekarang ya udah banyak deh yang umum juga yang nggak di sekolah kan. Nggak sih, cuma tensi aja, cuma kan udah dikasih tahu sama sekolahnya, makan yang cukup, tidur yang cukup, supaya pas lagi vaksin kondisi badan nggak ngedrop. Karena waktu yang aku dapat vaksin yang sebelumnya, Ines waktu itu lumayan ngedrop banget tuh, dapat vaksin dan waktu itu ada berita gejala kipinya dan lain-lain, dan kita ngerasain banget sampai demam tinggi 3 harian gitu, jadi sempet agak deg-degan juga. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa. Setelah itu sih aman. Oke. Sekarang kan semua akses harus pakai vaksin ya, kita terbang harus pakai vaksin, terus keluar negeri juga mau punya kebutuhan keluarga harus vaksin, mall dan lain-lain. Penting sih vaksin memang untuk untuk kelangsungan pemulihan ekonomi sih terutama ya, supaya kita bisa punya mobilitas yang perlu lah. Ya pasti otomatis semua ada efek ya Mbak ya, kayak waktu saya pun ada efeknya kayak panas, ada sedikit ngilu, itu normal sih. Dan anak saya kemarin pas udah divaksin, dia langsung tidur, dia istirahat gitu. Jadi pas bangun udah sehat aja, alhamdulillah sampai sekarang umurnya panjang. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah sih enggak sih, cuman tangan pasti agak kebel dikit gitu kan. Cuman kita udah mempersiapkan juga, karena aku juga udah pernah vaksin juga, udah pernah COVID juga. Jadi biasanya kalau misalkan ada kipi ya, gejala kipinya biasanya kita kasih paracetamol gitu sih.